Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farasib Nubudianto dari kelas IF 305 dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang membahas hasil tugas 2 dengan judul Implementasi Sederhana JSON Web Token untuk Sistem Login dan Autentikasi. Baik, selanjutnya latar belakang masalah. Seiring berkembangnya teknologi informasi di era modern ini, kebutuhan akan keamanan sistem autentikasi menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Keamanan sistem autentikasi dinilai penting karena ia menjadi sistem keamanan pertama dalam melindungi hak akses dan data pengguna. Maka dari itu, kita membutuhkan sebuah sistem keamanan yang mumpuni. Salah satu sistem keamanan autentikasi yang terkenal adalah JSON Web Token. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengamankan sistem login berbasis web? Dan yang kedua, bagaimana proses verifikasi token menggunakan JWT? Dan yang ketiga, apakah JSON Web Token efektif dalam sistem autentikasi? Nah, tujuan penelitian. Yang pertama, mengimplementasi JSON Web Token pada sistem login berbasis API. Dan yang kedua, menerapkan middleware untuk verifikasi token. Dan yang ketiga, menganalisis keefektifan JSON Web Token dalam menjaga keamanan akses. Baik, selanjutnya, JSON Web Token. JSON Web Token adalah sebuah token yang berbentuk string yang berupa informasi mandiri yang berguna untuk proses autentikasi, dan token ini biasanya digunakan untuk otorisasi dan autentikasi. Metode JSON Web Token menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan keamanan sistem autentikasi modern karena bersifat stateless, ringan, dan mudah diimplementasikan. Baik, selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode implementatif, yaitu saya mengimplementasikan JSON Web Token. Dan yang kedua, membangun sistem login berbasis API. Dan yang ketiga, implementasi endpoint login dan middleware. Dan yang keempat, terdiri dari header, payload, dan signature. Baiklah. Teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian ini adalah JavaScript. Dan yang kedua adalah Node.js. Dan yang ketiga adalah Express.js. Dan yang keempat yaitu JSON Web Token atau JWT. Dan yang kelima, menggunakan aplikasi Postman. Aplikasi Postman digunakan untuk menguji coba hasil. Baiklah, di sini perancangan sistem. Berawal dari user yang mengirimkan proses login, username, dan password kepada server. Kemudian, server memeriksa data kecocokan login. Nah, setelah memeriksa, maka akan lanjut ke langkah ketiga, yaitu login. Jika login berhasil, server mengirimkan token, dan token akan kadaluarsa dalam 1 menit. Dan jika login gagal, tampilkan pesan login gagal. Dan setelah langkah ketiga, lanjut ke langkah keempat, yaitu user mengirim permintaan akses menggunakan token. Setelah user mengirim permintaan akses menggunakan token, server akan memeriksa keaslian token. Nah, setelah langkah kelima, lanjut ke langkah keenam, yaitu jika token valid, maka akses akan berhasil. Dan jika token tidak valid, invalid atau kadaluarsa, maka akses akan ditolak. Baik. Hasil pengujian endpoint login.
seperti yang tadi saya bilang, di sini saya sudah melakukan uji coba dengan aplikasi Postman. Nah, di sini dengan metode POS, yaitu di sini simulasinya adalah dengan endpoint login dengan metode POS. Baiklah, di sini simulasi data login valid. Nah, jika data login valid, maka status kode akan tertulis 200. Nah, dan di sini dengan metode POS endpoint login dengan simulasi data yang tidak valid, maka status kode akan tertulis 401. Nah, hasil pengujian endpoint yang terproteksi. Di sini pengujian endpoint terproteksi menggunakan metode GET dan dengan endpoint dashboard. Baiklah, di sini jika token tidak ada, maka status kode akan tertulis 403, yaitu error. Dan jika token kadaluarsa atau invalid, maka status kode akan tertulis 401. Dan jika tokennya valid, maka status kode akan tertulis 200. Baik, analisis hasil. Yang pertama, JSON Web Token berhasil membatasi hak akses. Dan yang kedua, token berhasil berfungsi sebagai identitas autentikasi. Dan yang ketiga, sistem berjalan sesuai rancangan. Dan yang keempat, sistem dapat meningkatkan keamanan endpoint. Baik, sekarang kita sampai pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, JSON Web Token yang pertama. Kesimpulan pertama, JSON Web Token berhasil diimplementasikan pada sistem login. Kesimpulan yang kedua, sistem mampu menghasilkan dan memverifikasi token. Dan kesimpulan yang ketiga, endpoint terproteksi berjalan dengan baik. Dan kesimpulan yang keempat, JSON Web Token terbukti efektif meningkatkan keamanan autentikasi. Baik, di sini ada beberapa saran. Saran yang pertama, penerapan jadi sistem ini bisa di-upgrade dengan penerapan enkripsi password agar menjadi lebih aman. Dan yang kedua, pengaturan masa berlaku token yang lebih fleksibel. Di sini karena saya hanya mengatur masa berlaku token hanya 1 menit, maka itu mungkin menjadi suatu masalah untuk beberapa orang. Jadi lebih baiknya untuk melakukan pengaturan atau memberi pengaturan masa berlaku token yang lebih fleksibel. Baik. Nah, sekarang terima kasih. Sekarang kita lanjut ke sesi simulasi program yang saya buat. Baik. Di sini adalah kode yang telah saya tulis untuk membuat server yang bisa menjalankan JSON Web Token. Nah, di sini dari sini sampai sini ini adalah dummy user untuk data yang akan kita kirim dan nanti akan diverifikasi. Dia menjadi sumber data lah. Nah, oke. Nah, di sini ini adalah untuk proses login. Jadi setelah kita tadi masukkan username dan password, nah lalu di sini dari function sampai ke sini ini adalah fungsi middleware. Baik. Nah, yang terakhir dari sini dari up.get sampai sini itu untuk endpoint terproteksi. Nah, jika kita berhasil melakukan login, maka nanti sistem akan memberi pesan akses telah berhasil. Akses berhasil. Baik, sekarang kita coba program ini. Pertama-tama kita buka dulu terminal, open in integrated terminal. Baik. Nah, setelah terminal terbuka, kita jalankan server ini dengan cara tulis node index
Nah, karena di sini nama filenya adalah index.js, maka kita akan tulis seperti ini, index.js. Oh ya, dan saya lupa, di sini saya mengatur server agar berjalan di port 300. Baik, sekarang kita jalankan servernya. Jika berjalan, maka akan tertulis server berjalan di port 3000. Mari kita tunggu sebentar. Nah, sekarang server berjalan di port 3000, yang artinya server ini telah berhasil berjalan. Maka sekarang kita coba dengan aplikasi Postman. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, pertama-tama kita akan saya akan mempresentasikan dalam proses loginnya. Pertama, kita cari dulu https://localhost. Tadi karena servernya berjalan di port 3000, maka kita tulis di sini 3000. Habis itu karena kita ini ingin login, maka di sini akan pakai metode /login. Baik, di sini jangan lupa kalau login kita memakai post, oke. Dan sini tulis ulang. Nah, setelah kita tulis ulang, kita akan masuk ke bagian kita pilih menu yang body, oke. Nah, di sini kita akan menulis seperti ini. Username Paras, password 070806. Nah, ini sesuai dengan program saya tadi. Jika kita mengklik send, maka di sini kita akan mendapatkan sebuah token. Baik, mari kita coba. Lihat. Nah, di sini sistem berhasil menghasilkan token. Mari kita masukkan token ini. Mari kita coba. Oke, kita copy. Cara kita mencoba token yang telah kita dapatkan, kita menggunakan metode get, tapi ini tetap localhost berjalan di port 3000, tapi di sini kita menggunakan metode dashboard. Oke. Dan sini kita pilih menu yang get. Habis itu tetap ini localhost 3000 dashboard, oke. Sini kita hapus dulu. Ini token sebentar. Baiklah. Di sini setelah kita ke get https localhost.3000 dashboard, kita pilih menu autorisasi. Sebentar, mungkin ini tokennya sudah kadaluarsa. Mari kita bikin token baru sebentar. Send. Baiklah, kita setelah mendapatkan token baru, oke. Nah, mari kita masukkan token kita tadi ke metode get, oke. Localhost dashboard, oke. Kita pilih menu autorisasi. Ingat, menu autorisasi. Dan sini autentikasi type yang kita pilih itu harus bearer token. Oke. Nah, setelah kita milih, nah di sini ada token dan di sini kita suruh memasukkan token kita. Mari kita masukkan token kita yang tadi dan kita klik send. Nah, di sini telah tertulis akses berhasil, yang dimana token kita berhasil diverifikasi oleh server dan kita telah mendapatkan hak akses terhadap endpoint yang terproteksi. Baik, sekian dari saya. Jika presentasi saya masih memiliki banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.